teman-teman, selamat datang di diskusi tentang investasi saham di Indonesia. Hari ini saya, Nur Aini, dengan rekan saya Mas Wahyu, kita akan membahas mengenai manajemen risiko dalam berinvestasi di pasar saham, yang tentunya sangat penting agar kita bisa menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Wahyu Ramadan selaku host seperti Mbak ini. Bersama kami sudah ada 5 investor yang akan berbagi pengalaman dan perspektif mereka terkait resiko yang mereka alami. Kita juga akan melihat beberapa kasus nyata seperti penutupan bank GBK, penutupan bank global TBK, dan masalah Pertamina di blok BMG. Jadi mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita lihat dulu jenis risiko yang umumnya dihadapi oleh para investor saham di Indonesia. Investasi saham tentu memiliki risiko tinggi dan penting bagi kita untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Ada beberapa jenis risiko utama yang perlu kita waspadai. Apa saja rekan Wahyu, silahkan. Baik, untuk jenis risiko memang ada 4 macam. Yang pertama risiko pasar, dan yang kedua risiko likuiditas, dan yang ketiga risiko perusahaan, yang keempat risiko sistematis. Saya pernah mengalami sendiri dampak dari resiko pasar, terutama saat krisis ekonomi. Nilai saham yang saya pegang tiba-tiba jatuh drastis, dan itu sangat mempengaruhi portofolio saya. Betul, itu contoh nyata dari resiko pasar. Faktor eksternal seperti inflasi, terus atau ketidakpastian ekonomi bisa menyebabkan fluktuasi harga saham sangat besar. Nah, sekarang kita juga harus mengenal resiko likuiditas yang kadang terlupakan oleh beberapa investor. Saya pernah kesulitan menjual saham ketika pasar sedang sepi. Saya pemilik perusahaan kecil, dan saat saya butuh uang, ternyata saya nggak bisa menjual saham itu dengan harga yang wajar. Jadi saya harus menunggu lama sampai pasar mulai ramai lagi. Benar, risiko likuiditas memang berpotensi merugikan, karena jika kita tidak dapat menjual saham dengan harga yang wajar saat dibutuhkan, kita bisa terjebak dalam kerugian yang lebih besar. Makanya, penting untuk memilih saham yang likuiditasnya tinggi, terutama untuk investor individu seperti kita. Saham yang liquid memang lebih mudah dijual, tapi kadang kita nggak tahu kalau suatu saham besar sekalipun bisa terkena dampak resiko dari perusahaan. Aku pernah mengalami kerugian besar karena perusahaan tempat aku berinvestasi bangkrut. Itulah salah satu contoh dari risiko perusahaan. Kita perusahaan yang investasikan mengalami kebangkrutan atau masalah internal, harga sahamnya pasti bisa terjun bebas. Dan kita bisa kehilangan seluruh investasi. Salah satu contohnya adalah kasus pada Bank Global TBK yang dibukukan pada 2004 karena masalah keuangan yang serius. Oke, mari kita lihat lebih dekat kasus Bank Global TBK pada 14 Desember 2004. Bank Indonesia memutuskan untuk membekukan kegiatan usaha bank ini setelah ditemukan masalah serius pada keuangan dan pengelolaannya. Bank ini tidak menyetorkan tambahan modal dan diminta oleh Bank Indonesia, dan lebih parahnya lagi beberapa pejabat beberapa bank diduga terlibat dalam tindakan pidana perbankan. Ini adalah contoh nyata dari resiko perusahaan
yang tidak dikelola dengan baik. Wow, itu benar-benar memperlihatkan pentingnya melakukan riset mendalam tentang perusahaan sebelum kita berinvestasi. Banyak orang yang mungkin tidak menyadari betapa besarnya risiko ini. Tepat sekali, Mbak. Ini mengingatkan kita bahwa sebelum berinvestasi, kita harus benar-benar memeriksa kesehatan keuangan perusahaan dan latar belakang manajemennya seperti apa. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang tidak bisa kita kontrolkan. Selain risiko internal perusahaan, ada juga risiko sistematis kan? Seperti yang kita lihat di tahun 2008, banyak perusahaan besar yang terkena dampak resesi global dan harga sahamnya merosot tajam. Benar sekali. Resiko sistematis adalah resiko yang berasal dari faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh investor, seperti resiko ekonomi global atau krisis keuangan. Misalnya, saat krisis global terjadi, hampir semua sektor saham akan mengalami penurunan harga, dan kita sebagai investor harus siap menghadapi dampaknya. Saya sangat ingat banyak saham yang turun secara bersamaan. Bahkan saham-saham yang sebelumnya stabil pun ikut terpengaruh, dan ini mempengaruhi seluruh pasar. Dan itu sangat sulit untuk dihindari. Inilah sebabnya mengapa kita selalu diingatkan untuk melakukan diverifikasi portofolio. Diverifikasi ini membantu kita mengurangi dampak kerugian jika salah satu sektor atau saham terkena dampak resiko sistematis. Jadi teman-teman, untuk mengelola resiko-resiko tersebut, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan sebagai investor tentunya. Yang pertama ada diversifikasi portofolio atau sebar risiko dengan memiliki berbagai jenis saham dari sektor yang berbeda, serta menggabungkan saham dengan instrumen lain, seperti obligasi atau reksadana. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan berkala, dengan terus memantau kinerja saham dan kondisi pasar secara keseluruhan. Jangan hanya mengandalkan informasi dari satu kali aja. Kemudian selanjutnya nomor 3, gunakan analisis fundamental dan teknikal. Pastikan kita memilih saham dengan fundamental yang kuat dan juga lakukan analisis teknikal untuk menentukan timing yang tepat untuk membeli atau menjual saham kita. Kemudian yang terakhir ada hedge dengan instrumen lain, yaitu pertimbangan untuk menggunakan instrumen lain seperti option atau futures untuk melindungi diri dari kerugian yang besar. Dan aku sekarang mulai pakai diversifikasi, dan itu benar-benar membantu mengurangi resiko. Dengan punya saham dari beberapa sektor, meskipun satu sektor turun, sektor lain bisa menyeimbangkan kerugiannya. Itulah kunci dari strategi yang efektif. Jadi kita bisa menjaga portofolio kita tetap sehat meskipun pasar sedang bergejolak. Yang terpenting adalah selalu menjaga disiplin dan kebiasaan dalam berinvestasi. Baik teman-teman, kita telah membahas berbagai jenis risiko yang harus dihadapi oleh investor, saham, serta strategi manajemen risiko yang bisa diterapkan untuk meminimalkan kerugian. Ingat, dalam berinvestasi tidak ada yang pasti, tetapi dengan manajemen risiko yang baik, kita bisa mengurangi kemungkinan kerugian yang besar. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat. Saya Nur Aini dan rekan saya Mas Wahyu pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.